Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita persiapkan dulu buku pendampingnya, buku LKS-nya, buku tulisnya, pulpen, semuanya disiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran kita bahasa Indonesia pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Bagaimana anak-anak, sudah siapkah kita untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, simak keterangan dari saya, teks eksplanasi ya anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Kemarin sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemarin dijelaskan explanation, artinya menerangkan atau menjelaskan. Jadi informasi-informasi yang ada di sekitar kita, ya, informasi banyak sekali. Informasi yang ada di teks eksplanasi ya, itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, ya, bisa berupa fenomena sosial dan bisa berupa fenomena budaya. Misalnya kalau informasi yang berkaitan dengan fenomena alam, ya, seperti kita tahu adanya gunung meletus, ya, adanya banjir dan seterusnya. Kemudian tujuan dalam teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial ya. Jadi di sini ya tujuannya menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah. Nah, seperti gunung meletus itu kan alamiah ya. Seperti banjir, nah, seperti itu. Itu tujuan dalam teks eksplanasi. Kemudian struktur teks eksplanasi memiliki 3 ciri ini strukturnya ya. Yang pertama, dalam teks eksplanasi itu memuat pernyataan yang bersifat umum ya. Biasanya pernyataan yang bersifat umum ini dijelaskan di awal-awal paragraf. Kemudian struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Ini berisi tentang isi-isi sebab akibat dari adanya sesuatu yang diinformasikan itu. Kemudian yang ketiga strukturnya berisi tentang kesimpulan. Nah, ini 3 hal yang berkaitan dengan struktur teks eksplanasi.
eksplanasi. Nah, ini anak-anak satu contoh ya, contoh teks eksplanasi. Judulnya adalah banjir. Nah, ini termasuk fenomena alam anak-anak ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Pernyataan umumnya biasanya di awal paragraf. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Nah, yang saya baca ini termasuk kalimat pembuka atau pernyataan umum yang ada dalam struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan yaitu deretan penjelas atau di sini dinamakan isi ya. Isi dari pernyataan umum. Nah, kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah, sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Sampah yang berada di sungai karena dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Ini dalam deretan penjelas ini dijelaskan tentang sebab-sebab terjadinya banjir. Jadi teks eksplanasi itu berisi tentang sebab-sebab penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dijelaskan secara rinci ya, dan seterusnya. Kemudian teks eksplanasi yang terakhir strukturnya yaitu penutup ya, atau interpretasi. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Nah ini ya, ini berarti kalimat penutup. Ini sudah ada 3 strukturnya ya, sebagai pernyataan umum, sebagai deretan penjelas, dan sebagai penutup. Contoh banjir ya, bencana atau fenomena banjir ini sudah merupakan contoh teks eksplanasi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kata kunci dalam teks. Setiap teks, setiap paragraf ya, itu memiliki kata kunci anak-anak ya. Nah ini biasanya kata kunci itu bisa dicari ya. Bagaimana caranya? Kita dengan cara melihat teks yang muncul, teks yang sering muncul dalam teksnya. Yang kedua, biasanya kata kunci itu terdapat dalam judul dan isi teks. Ada 2 ya, yang dianggap paling penting dalam teks itu dan yang sering muncul dalam teks itu bisa dikategorikan sebagai kata kunci. Yang kedua, biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Ini nanti ketika anak-anak disuruh atau dikasih tugas
untuk mencari kata kunci bisa dicari dalam ini ya, yang sering muncul dan yang dianggap penting. Selanjutnya anak-anak, cara menemukan informasi penting dalam teks. Ini anak-anak bisa mencari informasi yang penting itu dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini ya bisa dilihat dari perhatikan teks berikut anak-anak. Ini salah satu nanti kalian akan saya suruh untuk mencari kata kunci yang kata kunci dari teks ini ya. Perhatikan anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, ini contoh teks eksplanasi ya, Nana. Dan cara untuk mencari kata kunci. Dari sini anak-anak sudah paham tentang teks eksplanasi ya. Informasi yang berisi tentang fenomena-fenomena alam. Hanya sebatas informasi ya anak-anak ya. Nah, kemudian berkaitan dengan teks tadi di atas ya, kata kunci dari teks di atas yaitu kalor dan suhu ya. Kalor dan suhu. Karena apa? Yang sering keluar istilah yang atau kata yang paling sering keluar adalah kalor dan suhu. Jadi ini namanya kata kunci dalam teks anak-anak ya. Oke. Cara memahami teks eksplanasi di atas dengan menjawab pertanyaan. Tadi dijelaskan cara menemukan, bagaimana cara menemukan teks eksplanasi. Ya, tentunya dengan menjawab beberapa pertanyaan tadi ya, dengan menggunakan apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Nah, ketika kita bisa menjawab teks dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita akan menemukan informasi-informasi yang penting dalam teks. Contoh di sini kita menggunakan pertanyaan apa. Apa yang dimaksud dengan kalor? Dalam teks di atas dijelaskan bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Nah, teks ini ada di dalam jawaban teks pertanyaan ini ada dalam teks di atas tadi. Nah, ini adalah informasi yang penting. Dikatakan informasi yang penting karena ya informasi itu menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan apa yang dimaksud dengan kalor. Kapan kalor dapat berpindah? Dan kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan ya selain dua ini. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Caranya apa? Sampai dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu ada dalam teks. Nah, itu ketika kalian bisa menjawab pertanyaan yang kalian buat dengan teks itu, berdasarkan teks itu, maka kalian dapat menemukan, dapat memahami
teks eksplanasi dengan benar. Nah, itu ya anak-anak ya. Terima kasih. Kalau tidak bisa, anak-anak bisa bertanya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.